Pada malam ketika laut terbelah dan langit seolah menahan napas, seorang raja yang sepanjang hidupnya mengaku sebagai Tuhan akhirnya berlari menantang takdirnya sendiri. Tetapi justru di tengah gelombang Laut Merah itulah Firaun untuk pertama kalinya menyadari bahwa mahkota, pasukan, dan kesombongan tidak akan mampu menyelamatkannya dari detik paling mengerikan saat ajal turun menghampiri. Benarkah pada saat itu malaikat maut menampakkan kedahsyatan yang tak sanggup dibayangkan manusia? Dan mengapa pengakuan iman Firaun justru datang ketika semuanya sudah terlambat? Tonton sampai akhir, sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tulis amin di kolom komentar. Semoga yang menonton sampai akhir dijauhkan dari akhir hidup yang buruk dan diberi husnul khotimah. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, Laut Merah tidak lagi tampak sebagai hamparan air yang tenang. Angin berhembus dingin, membawa suasana yang terasa berbeda, seolah alam sedang menahan sesuatu yang besar. Di kejauhan, barisan pasukan Mesir bergerak cepat, dipimpin oleh seorang raja yang tidak pernah mengenal kata takut. Firaun melaju dengan keyakinan mutlak bahwa ia masih memegang kendali atas segalanya. Baginya, laut yang terbelah hanyalah kesempatan emas untuk menuntaskan pengejaran, bukan pertanda kehancuran yang sudah menunggunya di hadapannya. Jalur kering yang membelah laut tampak seperti keajaiban yang bisa dimanfaatkan. Namun bagi Musa dan kaumnya, jalan itu adalah penyelamatan dari Tuhan yang selama ini mereka yakini. Dua pandangan bertolak belakang berdiri di tempat yang sama, satu melihat harapan, yang lain melihat kemenangan. Firaun tidak pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Kesombongan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun menutup setiap celah keraguan dalam dirinya. Langkah pasukan semakin dalam memasuki lorong laut yang sunyi. Dinding air menjulang di kiri dan kanan, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus agung. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi keputusan yang tidak bisa ditawar. Firaun tetap melaju, seolah dirinya kebal terhadap hukum apapun yang berlaku di dunia ini. Ia tidak sadar bahwa setiap langkah yang diambil justru membawa dirinya semakin dekat pada akhir yang tak terelakkan. Malam itu bukan sekadar tentang pengejaran atau pelarian. Laut Merah telah berubah menjadi pengadilan tanpa suara, tempat di mana kekuasaan manusia diuji hingga batasnya yang paling rapuh. Dan tanpa disadari oleh sang raja, vonis atas dirinya sebenarnya telah dijatuhkan jauh sebelum ia menginjakkan kaki di dasar laut tersebut. Di balik setiap akhir kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak pernah bisa dihindari. Dalam Al-Quran, sosok itu disebut sebagai malaikat maut. Utusan yang datang bukan karena kebetulan, melainkan karena perintah yang pasti dan tidak pernah tertunda. Ia tidak pernah salah waktu, tidak pernah ragu, dan tidak pernah bisa ditolak oleh siapapun. Dari rakyat biasa hingga raja yang paling berkuasa, kehadirannya sering dibayangkan dengan rasa takut, karena ia adalah gerbang pertama menuju sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Namun tidak semua pertemuan dengan kematian terasa sama. Dalam berbagai penjelasan ulama, disebutkan bahwa bagi orang-orang beriman, proses itu datang dengan kelembutan, seolah dipanggil pulang dengan tenang. Sebaliknya, bagi mereka yang hidup dalam kesombongan dan kezaliman, saat itu bisa berubah menjadi pengalaman yang penuh tekanan dan ketakutan. Perbedaan inilah yang membuka pertanyaan besar tentang nasib seorang penguasa seperti Firaun, yang sepanjang hidupnya menolak kebenaran dan menempatkan dirinya di atas segala sesuatu. Firaun bukan hanya seorang raja, tetapi simbol dari kesombongan yang mencapai puncaknya. Ia tidak sekadar menolak kebenaran, tetapi juga menantangnya secara terbuka. Dalam posisi seperti itu, kematian bukan lagi sekadar akhir, melainkan pertemuan dengan konsekuensi dari seluruh pilihan hidupnya. Saat ajal mendekat, tidak ada lagi pasukan, tidak ada lagi mahkota, dan tidak ada lagi suara yang bisa ia perintahkan. Disinilah bayangan tentang malaikat maut menjadi semakin kuat dan menggetarkan. Bukan sekadar sosok yang datang mencabut nyawa, tetapi bagian dari momen ketika seluruh kenyataan dibuka tanpa tirai. Dan bagi seseorang seperti Firaun, pertemuan itu bukan hanya tentang berakhirnya hidup, melainkan tentang awal dari sebuah penyingkapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jauh sebelum malam di Laut Merah itu terjadi, Firaun telah membangun sebuah dunia yang berputar di sekeliling dirinya. Ia bukan sekadar raja yang memerintah dengan kekuatan, tetapi sosok yang secara perlahan menanamkan keyakinan bahwa dirinya berada di atas manusia lainnya. Di hadapan rakyatnya, ia tidak hanya meminta ketaatan, tetapi juga pengakuan. Dengan suara penuh keyakinan, ia menempatkan dirinya sebagai penguasa tertinggi, bahkan berani mengklaim sesuatu yang melampaui batas manusia, sebagai Tuhan yang harus disembah. Kekuasaan yang begitu besar membuatnya hidup dalam ruang tanpa bantahan. Siapapun yang mencoba melawan akan dibungkam,
dan siapapun yang ragu akan dipaksa untuk tunduk. Istana megah, pasukan yang tak terhitung, serta kekayaan yang melimpah menjadi bukti nyata yang memperkuat ilusi itu. Bagi Firaun, semua ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga alasan untuk merasa dirinya tidak akan pernah jatuh. Ia terbiasa melihat orang lain takut, hingga akhirnya ia lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang lemah. Ketika Musa datang membawa kebenaran, Firaun tidak melihatnya sebagai peringatan, melainkan ancaman terhadap citra yang telah ia bangun. Mukjizat yang ditunjukkan tidak menggoyahkan hatinya, justru semakin menguatkan penolakannya. Ia memilih untuk mempertahankan kebohongan besar itu, meski harus mengorbankan banyak hal. Keputusan-keputusan inilah yang perlahan membentuk jalan menuju kehancurannya sendiri. Kesombongan yang ia pelihara selama hidup menjadikan kematiannya bukan sekadar akhir dari seorang raja. Itu adalah runtuhnya sebuah narasi besar yang ia ciptakan sendiri. Di hadapan kenyataan yang tidak bisa dihindari, semua klaimnya hancur tanpa sisa. Dan saat itu tiba, dunia yang dulu ia kuasai tidak lagi bisa melindunginya dari kebenaran yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Sebelum Laut Merah menjadi saksi kehancuran, tanda-tanda sebenarnya telah datang jauh lebih awal. Musa tidak berdiri di hadapan Firaun dengan kata-kata kosong. Ia membawa bukti yang jelas, mukjizat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bersinar, hingga berbagai peristiwa luar biasa yang mengguncang istana semuanya hadir sebagai peringatan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuasaan manusia. Namun di balik semua itu, hati Firaun tetap tertutup rapat. Setiap tanda yang datang seharusnya menjadi kesempatan untuk berpikir dan kembali kepada kebenaran. Namun bagi Firaun, semua itu justru dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Ia memilih untuk menafsirkan mukjizat sebagai sihir dan kebenaran sebagai tipu daya. Para pembesar di sekelilingnya memperkuat keyakinan itu, menciptakan lingkaran kebohongan yang semakin sulit ditembus. Semakin jelas tanda yang diberikan, semakin keras pula penolakannya. Tidak berhenti di situ. Berbagai peringatan lain datang dalam bentuk musibah yang menimpa negerinya. Bencana demi bencana terjadi, seolah menjadi pesan yang terus diulang agar ia menyadari kesalahannya. Namun setiap kali tekanan datang, Firaun hanya bersikap sementara. Ia berjanji akan berubah. Tetapi begitu keadaan kembali normal, ia kembali pada kesombongan yang sama. Sikap ini bukan hanya menunjukkan penolakan, tetapi juga memperlihatkan betapa dalamnya ia tenggelam dalam keangkuhan. Semua tanda itu pada akhirnya bukan sekadar peringatan, melainkan bagian dari proses yang menyiapkan akhir hidupnya. Ketika kebenaran terus diabaikan, setiap penolakan menjadi langkah menuju kehancuran yang lebih besar. Dan saat waktu itu tiba, kematian Firaun tidak hanya menjadi akhir yang menyakitkan, tetapi juga sebuah peristiwa yang mempermalukan seluruh kebohongan yang selama ini ia pertahankan. Di puncak kekuasaan, manusia sering merasa seolah hidup berada sepenuhnya dalam genggamannya. Istana yang megah, pasukan yang patuh, dan suara yang selalu ditaati menciptakan ilusi bahwa dirinya tidak tersentuh oleh kelemahan. Firaun hidup dalam keyakinan seperti itu. Ia melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa diatur sesuai kehendaknya, seolah setiap keputusan yang ia buat adalah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam ruang kekuasaan itu, kematian terasa begitu jauh, hampir seperti sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain. Namun ajal tidak pernah mengenal jarak, apalagi menghormati kedudukan. Ia datang tanpa mengetuk, tanpa memberi waktu untuk bersiap, dan tanpa mempertimbangkan siapa yang sedang dihadapinya. Tidak ada singgasana yang cukup tinggi untuk menghindarinya, dan tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk menahannya. Ketika saat itu tiba, semua yang selama ini dianggap penting akan kehilangan maknanya dalam sekejap. Firaun mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir dalam keadaan yang begitu tak terduga. Ia terbiasa mengendalikan situasi, tetapi ajal adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Di balik gemuruh pasukan dan gemerlap kekuasaan, ada satu kenyataan yang dayem-dayem mendekot, menunggu saat yang tepat untuk menghapus semua ilusi yang ia bangun selama ini. Dan ketika detik itu benar-benar tiba, tidak ada lagi waktu untuk menunda atau mengulang pilihan. Segala yang pernah ia miliki akan berhenti pada satu titik yang sama saat ruh mulai dipisahkan dari tubuh. Dalam momen itu, tidak ada lagi raja dan tidak ada lagi rakyat. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan paling mutlak yang selama ini ia abaikan. Laut yang terbelah itu masih terbuka ketika Bani Israel menyelesaikan penyeberangan mereka. Di sisi seberang, mereka berdiri dengan napas tertahan, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Air yang menjulang seperti dinding raksasa, membentuk jalan yang mustahil bagi manusia biasa. Di saat yang sama,
Dari kejauhan terdengar gemuruh pasukan Mesir yang semakin mendekat. Firaun tiba di tepi laut dengan keyakinan yang tidak goyah. Matanya tertuju pada jalur yang terbuka di hadapannya. Baginya, ini bukan keajaiban yang harus ditakuti, melainkan peluang yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa ragu, ia memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Kuda-kuda melangkah memasuki dasar laut. Roda kereta berderak di atas tanah yang belum lama tersingkap. Para prajurit mengikuti tanpa berani mempertanyakan, karena kepercayaan mereka pada kekuatan Firaun telah tertanam begitu dalam. Jalur itu terlihat aman, bahkan tampak seperti jalan kemenangan yang disiapkan khusus untuk mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa ketenangan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah lorong laut, suasana berubah menjadi sunyi yang menekan. Dinding air di kiri dan kanan berdiri kokoh, menciptakan ruang yang terasa asing dan penuh ketegangan. Namun Firaun tetap melaju di garis depan, seolah dirinya adalah penguasa atas semua yang ia lihat. Ia tidak berhenti untuk berpikir, tidak memberi ruang bagi keraguan. Kesombongan telah menutup setiap kemungkinan bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang berbahaya. Apa yang terlihat sebagai peluang ternyata adalah jebakan yang sempurna. Jalan yang ia anggap sebagai tanda kemenangan justru menjadi lorong menuju akhir hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya semakin jauh dari keselamatan dan semakin dekat pada takdir yang tidak bisa ia hindari. Dan di saat ia merasa berada di puncak kendali, sebenarnya ia telah berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Pasukan Mesir terus bergerak masuk ke dalam lorong laut dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Derap kaki kuda menghantam tanah yang masih basah, sementara roda kereta berputar cepat membawa para prajurit semakin jauh ke tengah. Di barisan terdepan, Firaun berdiri tegak, matanya tajam memandang ke depan, seolah kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Tidak ada rasa ragu, tidak ada tanda ketakutan. Semua tampak berjalan sesuai keinginannya. Di kiri dan kanan mereka, dinding air menjulang tinggi seperti benteng raksasa. Permukaannya berkilau dalam cahaya redup malam, menciptakan pemandangan yang begitu megah sekaligus mengerikan. Namun keindahan itu menipu. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa air yang diam itu bukan sekadar bagian dari alam, melainkan sesuatu yang menunggu perintah untuk bergerak. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya diisi oleh suara langkah pasukan yang bergema di lorong sempit itu. Perlahan, perubahan mulai terasa. Tanah yang mereka pijak tidak lagi sekeras sebelumnya. Beberapa kuda mulai gelisah. Langkahnya tidak lagi stabil seperti saat pertama masuk. Para prajurit saling berpandangan, merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak berani menghentikan laju. Firaun tetap maju tanpa menoleh, seolah semua kegelisahan itu hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Lalu dalam sekejap, keadaan berubah. Air yang selama ini diam mulai bergerak dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dinding yang tadinya berdiri kokoh mulai runtuh, berubah menjadi gelombang yang menggulung tanpa ampun. Tidak ada perintah yang bisa menghentikannya, tidak ada kekuatan yang mampu melawannya. Pasukan yang tadi merasa perkasa kini berubah menjadi sekumpulan manusia yang terjebak dalam kepanikan. Dan pada saat itu, jelaslah bahwa air bukan lagi sekadar lautia, telah menjadi tentara yang menjalankan perintah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Gelombang yang mulai runtuh mengubah segalanya dalam sekejap. Suara air yang menghantam menggantikan gemuruh pasukan, menciptakan kepanikan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kuda-kuda meringkik liar, kereta terbalik, dan para prajurit berusaha menyelamatkan diri tanpa arah. Di tengah kekacauan itu, Firaun yang selama ini berdiri paling tegak, mulai merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya, ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai penguasa yang tak tersentuh. Dinding air yang runtuh di sekelilingnya seolah meruntuhkan keyakinan yang selama ini ia bangun. Setiap gelombang yang mendekat membawa kesadaran baru bahwa semua kekuatan yang ia miliki tidak lagi berarti. Tidak ada perintah yang bisa menghentikan air. Tidak ada pasukan yang mampu melindunginya. Dalam hitungan detik, dunia yang dulu ia kendalikan berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya di luar jangkauannya. Firaun mencoba bertahan, mencoba mencari jalan keluar dari kepungan air yang semakin rapat. Namun setiap usaha terasa sia-sia. Nafas mulai sesak, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan, dan pikirannya dipenuhi oleh satu kenyataan yang tidak bisa ia tolak lagi. Ini bukan sekadar kekalahan di medan pengejaran. Ini adalah akhir dari seluruh kekuasaan yang pernah ia banggakan. Di titik itulah kesombongan yang selama ini ia pegang erat mulai pecah. Semua klaim tentang dirinya runtuh bersamaan dengan gelombang yang menutup. Ia tidak lagi berdiri sebagai raja,
melainkan sebagai manusia yang menghadapi batas terakhir hidupnya. Dan dalam keadaan paling telanjang itu, ia mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya mungkin akan berakhir dalam satu momen yang tidak menyisakan apapun selain penyesalan yang datang terlambat. Air semakin menutup, dan ruang untuk bernapas semakin sempit. Firaun yang sebelumnya berdiri dengan penuh keyakinan, kini tarembang-ambing di tengah gelombang yang tidak bisa ia kendalikan. Tubuhnya mulai melemah, napasnya terputus-putus, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berada dalam posisi tanpa daya. Tidak ada lagi perintah yang ditaati, tidak ada lagi pasukan yang melindungi. Yang tersisa hanyalah dirinya, sendirian, berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa ditolak. Di tengah kondisi itu, kesadaran yang selama ini ia tolak tiba-tiba muncul dengan begitu jelas. Ia melihat kematian di depan mata, dan semua yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Dengan suara yang hampir tenggelam oleh air, ia akhirnya mengucapkan pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Ia menyatakan iman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, seolah berharap bahwa pengakuan itu bisa menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang sudah begitu dekat. Namun, pengakuan itu datang bukan dari perjalanan panjang menuju kebenaran, melainkan dari tekanan yang tidak tertahankan. Ia tidak lahir dari ketundukan yang tulus, tetapi dari keputusasaan yang memuncak. Selama hidupnya, Firaun menolak setiap tanda yang datang dengan jelas. Ia memiliki waktu, kesempatan, dan peringatan yang cukup untuk berubah, tetapi semua itu ia abaikan. Kini, ketika semua pilihan hampir habis, ia mencoba berpegang pada sesuatu yang dulu ia tolak mentah-mentah. Di titik itu, perbedaan antara iman yang tulus dan pengakuan yang terlambat menjadi sangat nyata. Apa yang diucapkan Firaun bukan lagi sebuah perubahan, melainkan reaksi terakhir dari seseorang yang tidak memiliki jalan lain. Dan ketika air terus menutup, menjadi jelas bahwa tidak semua penyesalan datang pada waktu yang bisa mengubah takdir. Di tengah gelombang yang semakin menutup, pengakuan Firaun menggema dalam keadaan yang sudah terlambat. Ia telah mengucapkan iman, tetapi waktunya tidak lagi berada dalam ruang pilihan. Sepanjang hidupnya, pintu untuk kembali selalu terbuka lebar. Tanda-tanda telah datang berkali-kali. Peringatan telah disampaikan dengan jelas, dan kesempatan untuk berubah tidak pernah benar-benar tertutup. Namun semua itu ia abaikan, seolah waktu akan selalu memberinya kesempatan kedua. Ketika kematian sudah tampak di depan mata, keadaan berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk memilih. Dengan tenang, tidak ada lagi kebebasan untuk mempertimbangkan. Yang tersisa hanyalah reaksi spontan terhadap ketakutan yang memuncak. Pengakuan yang keluar dari mulutnya bukanlah hasil dari perjalanan hati yang panjang, melainkan dorongan terakhir dari seseorang yang melihat akhir hidupnya begitu dekat. Dalam kondisi seperti itu, kata-kata kehilangan makna terdalamnya. Perbedaan antara tobat yang diterima dan yang ditolak terletak pada waktu dan kesadaran. Tobat yang lahir sebelum datangnya hukuman adalah bentuk penyerahan yang jujur. Ketika seseorang masih memiliki pilihan untuk tetap menolak, namun ketika hukuman sudah tiba dan kenyataan tidak bisa lagi disangkal, pengakuan berubah menjadi bentuk kepanikan. Ia bukan lagi pilihan, melainkan reaksi yang tidak terhindarkan. Kisah ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada sempitnya rahmat, melainkan pada sikap manusia terhadap waktu yang diberikan. Firaun memiliki segala kesempatan untuk berubah, tetapi ia memilih untuk menunda hingga tidak ada lagi yang bisa ditunda. Pada Harnia, bukan karena pintu tertutup baginya, tetapi karena ia datang ketika seluruh topeng telah runtuh dan semua pilihan telah habis. Di tengah detik-detik terakhir yang semakin mencekam, terdapat satu riwayat yang sering diceritakan dalam literatur Islam, menambah lapisan dramatis pada akhir hidup Firaun. Disebutkan bahwa pada saat ia hampir tenggelam, ketika pengakuan imannya mulai terucap, malaikat Jibril turun dengan cepat. Ia mengambil lumpur dari dasar laut, lalu menjejalkannya ke mulut Firaun. Tindakan itu bukan tanpa alasan, melainkan karena kekhawatiran bahwa jika pengakuan itu terucap dengan sempurna, rahmat Allah bisa menjangkaunya. Adegan ini menghadirkan gambaran yang sangat kuat tentang betapa gentingnya momen tersebut. Firaun berada di antara hidup dan mati, di antara kesempatan terakhir dan penutupan takdir. Setiap detik terasa seperti batas tipis antara harapan dan kehancuran, namun keadaan tidak lagi berada dalam kendali manusia. Apa yang terjadi saat itu menunjukkan bahwa waktu untuk memilih sebenarnya telah berlalu. Jauh sebelumnya, riwayat ini juga memperlihatkan bahwa bahkan di detik terakhir, ada dinamika yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bukan sekadar air yang menenggelamkan, tetapi juga peristiwa yang melibatkan keputusan dan kehendak yang jauh lebih besar. Jibril hadir bukan untuk mengubah takdir, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kejadian yang telah ditetapkan. Semua itu mempertegas bahwa apa yang dialami Firaun bukan kebetulan,
melainkan konsekuensi dari seluruh perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, mulut yang dipenuhi lumpur itu menjadi simbol dari kebenaran yang tidak pernah benar-benar ia ucapkan dengan tulus. Kata-kata yang tertahan bukan hanya karena air yang menutup, tetapi karena waktu yang telah habis. Dan di saat semua berakhir, menjadi jelas bahwa tidak semua kesempatan akan kembali, terutama bagi mereka yang terus menunda hingga detik terakhir. Di tengah gelombang yang terus menelan, muncul satu pertanyaan yang mengguncang. Di mana malaikat maut saat semua ini terjadi? Al-Quran menegaskan bahwa setiap nyawa diambil oleh utusan yang telah ditugaskan, tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah sasaran. Artinya, di balik kekacauan air yang menutup dan tubuh yang tenggelam, ada satu proses yang jauh lebih dalam, sebuah momen ketika ruh mulai dipisahkan dari jasad. Sesuai dengan ketetapan yang tidak bisa dihindari, apa yang dialami Firaun bukan sekadar tenggelamnya tubuh di dalam laut. Itu adalah pertemuan dengan saat paling menentukan dalam hidupnya. Dalam berbagai penjelasan, disebutkan bahwa pencabutan ruh orang yang beriman berlangsung dengan kelembutan, seolah dipanggil pulang dengan penuh ketenangan. Namun bagi mereka yang durhaka, proses itu bisa terasa sangat berat, penuh tekanan dan menyakitkan. Perbedaan ini membuka gambaran yang menggetarkan tentang apa yang mungkin dirasakan oleh seorang penguasa zalim seperti Firaun di detik-detik terakhirnya. Bayangkan keadaan di mana tubuh berjuang melawan air, sementara pada saat yang sama ruh mulai ditarik dari dalam diri. Ketika semua yang selama ini ia banggakan tidak lagi bisa menolong, ia harus menghadapi sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jauh lebih nyata daripada apapun yang ada di sekelilingnya. Tidak ada pasukan yang bisa menghalangi, tidak ada kekuasaan yang bisa menunda. Semua terjadi dalam satu momen yang tidak bisa diulang. Disitulah puncak dari seluruh perjalanan hidupnya. Laut mungkin menjadi tempat kematiannya terlihat oleh manusia, tetapi pencabutan nyawa adalah peristiwa yang jauh lebih dalam dari sekadar tenggelam. Dan bagi Firaun, itu bukan hanya akhir dari hidupnya, melainkan pertemuan dengan konsekuensi yang selama ini ia abaikan, dalam bentuk yang paling nyata dan tidak terelakkan. Gelombang akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang kontras dengan kekacauan sebelumnya. Laut yang tadi bergemuruh kini kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun di balik ketenangan itu, satu peristiwa besar telah terjadi. Firaun, raja yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan, telah kehilangan segalanya dalam satu momen yang singkat. Ia tenggelam bersama seluruh kesombongan yang selama ini ia bangun, tanpa mampu mempertahankan satu pun dari apa yang pernah ia miliki. Namun kisahnya tidak berhenti di dasar laut. Tubuhnya tidak dibiarkan hilang begitu saja. Ia justru diselamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Sesuatu yang tampak seperti penyelamatan itu sebenarnya adalah bentuk lain dari penyingkapan. Tubuh yang dulu dihiasi kemegahan kini menjadi bukti nyata bahwa ia hanyalah manusia biasa, yang tidak mampu menghindari takdir yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi mahkota, tidak ada lagi singgasana, yang tersisa hanyalah jasad yang menjadi saksi bisu dari sebuah kejatuhan besar. Disinilah ironi terbesar dari seluruh kisah ini. Firaun yang ingin dikenang sebagai sosok yang agung dan tak tertandingi, justru diabadikan dalam keadaan yang sebaliknya. Ia tidak diingat karena kejayaannya, tetapi karena kehancurannya. Apa yang dulu ia bangun dengan penuh keyakinan runtuh, dan yang tersisa hanyalah pelajaran yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tubuh itu menjadi simbol yang tidak bisa diabaikan. Ia berbicara tanpa suara, mengingatkan bahwa kekuasaan setinggi apapun tidak akan pernah mampu melampaui batas yang telah ditentukan. Dan bagi siapapun yang melihatnya, ada satu pesan yang sangat jelas. Tidak ada manusia yang bisa bertahan ketika keputusan telah datang dari langit. Selama hidupnya, Firaun dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menunjukkan kelemahan. Ia berbicara dengan suara yang tegas, berjalan dengan keyakinan yang tinggi, dan memerintah tanpa ragu. Di hadapan rakyatnya, ia tampak seperti seseorang yang tidak bisa disentuh oleh ketakutan. Semua keputusan yang ia ambil selalu terlihat pasti, seolah ia benar-benar menguasai keadaan. Namun semua itu perlahan runtuh ketika ia berada di ambang kematian. Di detik-detik terakhirnya, gambaran itu berubah sepenuhnya. Firaun tidak lagi berdiri sebagai raja yang perkasa, melainkan sebagai manusia yang berjuang mempertahankan hidupnya. Nafasnya terengah, tubuhnya kehilangan kendali, dan pikirannya dipenuhi oleh ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba memohon, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia pegang. Semua yang dulu ia andalkan, kini hilang tanpa jejak. Apa yang terjadi pada dirinya menjadi pembalikan yang sangat tajam dari seluruh hidupnya. Teror yang dulu ia tebarkan kepada orang lain, kini kembali kepadanya dalam bentuk yang jauh lebih nyata. Ketakutan yang selama ini ia tanamkan berubah menjadi pengalaman yang harus ia hadapi sendiri, tanpa bantuan siapapun.
Tidak ada lagi jarak antara dirinya, dan rasa takut itu semuanya terasa begitu dekat dan tidak bisa dihindari. Di saat itulah wajah sebenarnya dari seorang tiran terlihat dengan jelas. Bukan sosok yang kuat dan tak tergoyahkan, tetapi manusia yang rapuh ketika berhadapan dengan kematian. Semua kepura-puraan yang selama ini ia pertahankan hilang, digantikan oleh kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Dan dalam momen itu, menjadi jelas bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang menghadapi akhir dengan kesadaran yang jujur. Kisah Firaun tidak berhenti sebagai cerita tentang runtuhnya seorang raja di masa lalu. Ia membawa pesan yang melampaui zamannya, berbicara tentang hukum yang tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi seseorang meninggikan dirinya, semakin besar pula jarak yang ia ciptakan dari kesadaran akan keterbatasannya. Dalam kesibukan mengumpulkan kekuasaan, manusia sering lupa bahwa ada satu titik yang tidak bisa ia lewati, satu batas yang tidak bisa ia kendalikan. Firaun adalah gambaran paling jelas dari hal itu. Ia memiliki segalanya kekuatan, kekayaan, dan pengaruh yang luas. Namun semua itu tidak mampu memberinya satu hal yang paling penting, kendali atas ajalnya sendiri. Ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menunda atau mengubahnya. Semua yang ia banggakan hilang dalam sekejap, meninggalkan dirinya dalam keadaan yang sangat sederhana seorang manusia yang menghadapi akhir hidupnya tanpa perlindungan. Disitulah letak pelajaran yang paling dalam. Kekuatan dunia, sebesar apapun, tidak pernah mampu menawar satu tarikan ruh pun. Tidak ada perjanjian yang bisa dibuat, tidak ada kekuasaan yang bisa digunakan sebagai alat tawar. Segala sesuatu yang tampak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan kenyataan ini. Yang tersisa hanyalah apa yang telah dilakukan dan bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya. Penyesalan sering datang di akhir, tetapi tidak selalu membawa perubahan. Firaun menyadari semuanya ketika sudah terlambat, ketika tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki pilihan yang telah ia buat. Kisah ini mengingatkan bahwa waktu adalah bagian paling berharga yang dimiliki manusia. Dan ketika waktu itu habis, tidak ada kekuasaan yang bisa mengembalikannya. Tidak ada kesempatan kedua yang bisa diambil kembali. Kisah ini tidak berakhir di Laut Merah. Gelombang yang telah tenang menyimpan cerita yang terus hidup, melampaui waktu dan tempat. Apa yang terjadi pada Firaun bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah cermin yang dayam-dayam, memantulkan kehidupan setiap manusia. Dari seorang raja yang merasa paling berkuasa hingga seorang manusia biasa, semua berada dalam garis yang sama menuju satu titik akhir yang tidak bisa dihindari. Apa yang membuat kisah ini begitu kuat bukan hanya karena kehancuran yang terjadi, tetapi karena kesadaran yang datang terlambat. Firaun baru memahami kebenaran ketika semua sudah tidak bisa diubah. Ia melihat dengan jelas apa yang dulu ia tolak, tetapi penglihatan itu datang pada saat yang tidak lagi memberi ruang untuk memilih. Disinilah letak pesan yang paling dalam, bahwa waktu untuk memahami dan berubah selalu ada, tetapi tidak akan selalu tersedia selamanya. Ketakutan terbesar bukan hanya pada datangnya kematian, tetapi pada momen ketika seseorang menyadari bahwa seluruh kesempatan telah habis, saat mata benar-benar terbuka, namun tidak ada lagi jalan untuk kembali. Perasaan itu jauh lebih berat daripada sekadar menghadapi akhir hidup, karena di dalamnya terdapat penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dari Laut Merah, cerita ini bergerak masuk ke dalam hati setiap penonton. Ia mengingatkan dengan cara yang tenang namun tegas, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat saat ini, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang pasti akan datang. Dan sebelum detik itu tiba, masih ada kesempatan untuk memilih arah yang berbeda, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan hingga semuanya benar-benar terlambat.